Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya dan Bapak Ibu rasakan adalah nikmat kita bisa bangun dari tidur kita semalam. Karena tadi malam Allah angkat ruh kita, Allah pisahkan dari jasad kita sehingga kita dalam keadaan mati sementara. Dan Allah hidupkan kembali, tidak lain tidak bukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dalam waktu malam atau semalam tersebut ya dimatikan Allah ya, dan semua, kalau mungkin dalam bahasa medisnya mungkin sistem saraf otonom kita, parasimpatis kita bekerja. Tapi sesungguhnya yang mengatur itu atau menjalankan itu bukanlah kita, tapi Allah yang mengatur. Karena ada orang yang meskipun dia punya saraf otonom, punya saraf parasimpatik, tapi ada juga yang tidak Allah kehendaki untuk bangun kembali pagi hari. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang membuat kita harusnya memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa besar, karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk menjalankan ketaatan. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin tidak lain tidak bukan untuk menyembah Allah. Maka ketaatan akan memberikan kebahagiaan pada diri seorang yang beriman ya Allah. Ketaatan akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Dan salawat dan salam terbaik kita sampaikan kepada manusia yang Allah sempurnakan semua sisi kehidupannya, akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan. Manusia yang kita bisa teladani dari semua sisi. Sebagai seorang kepala negara, beliau adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai seorang ayah atau bapak, beliau adalah ayah dan bapak yang terbaik. Sebagai seorang mertua atau menantu, beliau adalah mertua dan menantu yang terbaik. Sebagai seorang anak, beliau juga adalah seorang anak yang terbaik. Segala macam role model yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini semua sudah ada pada baginda Nabi alaihissalam. Maka mintalah kepada Allah agar kita betul-betul bisa menteladani beliau. Mungkin tidak sesempurna yang kita rencanakan, tapi kata Allah dalam Al-Quran, ikutilah ya semampu kalian, kata Allah. Ya, jadi ketaatan atau ketakwaan itu semampu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Dan pastinya dari apa yang beliau kerjakan itu lahirlah generasi-generasi terbaik yang Rasulullah SAW sampaikan, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahu summal ladzi yalunahu. Jadi sebaik-baik generasiku, generasi itu generasiku, generasi Rasul dan para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi artinya generasi terbaik itu adalah generasinya sahabat, Rasul dan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah role model kita. Itulah generasi dengan gen yang terbaik. Itulah generasi yang mereka mampu menunjukkan eksistensinya, membawa peradaban Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah saya hari ini bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bicara di depan. Sebenarnya saya nggak pantas bicara di sini gitu kan, karena yang hadir juga bapak-bapak moderatornya Dr. Anastasi. Masya Allah, barakallahu fiik dok. Yang menyaksikan acara ini ada wakil rektor ya, doktor gitu, Masya Allah. Saya sangat menghargai dan menghormati bapak-bapak ibu sekalian yang mau mendengarkan saya di sini, karena memang ada satu hal yang menjadi kegelisahan saya di akhir-akhir ini gitu kan. Kenapa? Terbaru ya kita lihat bahwa WHO mengabarkan bahwa pandemi ini bisa berlangsung lebih lama karena mungkin bisa jadi akan muncul strain baru. Ya, itu faktanya begitu. Dan kita tahu banyak orang pintar, kita tahu banyak orang ahli, kita tahu banyak orang yang menguasai bidang ini, bidang itu. Tapi kenapa atau belum atau apa sebabnya belum ada solusi dari ini semua? Saya kemarin sempat juga Zoom ya, webinar dengan teman-teman apoteker di daerah Solo ya, itu saya sampaikan mungkin niat kita dalam urusan ilmu yang perlu kita revisi. Mungkin. Kenapa? Ada orang berilmu tapi ilmu yang tidak menyelesaikan masalah karena adabnya, akhlaknya, dan niatnya mempelajari ilmu itu nggak benar.
sehingga keberkahan dari ilmu itu tidak Allah berikan. Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, mungkin Anda yang menyaksikan acara ini yang teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, itu Masya Allah, mari kita revisi niat kita belajar untuk apa? Karena dulu mungkin kita belajar masuk ke kampus ya, belajar sekolah dokter, sekolah apa, judulnya ya biar nanti bisa kerja bagus, gaji bagus, dapat macam-macam. Tapi ingatlah pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi menjelaskan apa? Nabi mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu bukan untuk tujuan akhirat atau Allah, maka bau surga dia tidak akan dicium, tercium olehnya. Waliyahzubillah. Sehingga apa? Nggak ada adab. Ya, saya tadi pagi subhanallah ketika jalan sama istri pagi-pagi tadi naik motor gitu kan, ngelihat ada seorang anak perempuan gitu kan, dia di atas kursi, Bapak Ibu sekalian, dia di atas kursi. Kemudian saya ngelihat mungkin anak itu entah sudah balik atau belum, tapi pandangan saya melihat beliau pakaian atasnya pakaian pramuka dan dia menggunakan handsfree ya, atau headphone seperti itu, dan yang menyedihkannya adalah bagian bawahnya celana pendek, dan ternyata anak itu lagi sekolah online. Jadi subhanallah sekalian, bayangkan itu generasi yang akan muncul kalau kita nggak perbaiki sekarang. Jadi bagi Anda sekarang yang menyaksikan acara ini, bagi Anda menyaksikan Zoom webinar ini, dan Anda tidak atau belum beradab sebagaimana adabnya majelis ilmu, maka perbaikilah. Karena ilmu tidak akan berkah. Ya, itu pesan saya. Ya, karena kemarin saya ada Zoom webinar juga, itu ada saya lihat ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa segala macam ya. Ada yang pakai sarung gitu kan, nggak siap gitu kan. Bagaimana ilmu itu bisa berkah? Ya. Bagaimana ilmu itu bisa memberikan manfaat kalau kita sendiri tidak beradab dengan ilmu? Ini pesan pentingnya di situ, Bapak sekalian. Ya, maka kalau kita sudah beradab dengan ilmu, maka yang terjadi Allah akan berikan keberkahan ilmu itu ya kepada kita ya, dan kepada kita waktu kita menyampaikan, termasuk niat juga ketika kita mempelajari sesuatu. Niatnya untuk apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu sekalian, ya, meminta tambahan kepada Allah. Yang diminta tambahan oleh Rasulullah apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nabi nggak minta tambahan rezeki, tambahan harta, nggak ada. Minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dipelajari di mana? Mungkin di bangku kuliah atau mungkin di luar bangku kuliah. Banyak juga orang-orang berilmu. Ya, banyak juga orang berilmu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pernah mendengar Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu tabi'in yang luar biasa sekalian, pintarnya, cerdasnya. Kalau Atha bin Abi Rabah ini berada di Mekah, maka tidak ada orang yang boleh atau berani memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Ya. Itulah keberkahan ilmu. Ya, maka mari kita hargai ilmu dan mari kita luruskan niat kita. Mempelajari satu ilmu itu untuk apa? Bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar ini itu segala macam, tapi kita mau menebarkan manfaat, keberkahan, dan minta diikhlaskan kepada Allah untuk betul-betul bisa melaksanakan itu. Sehingga nanti apa? Kalau boleh saya katakan Bapak sekalian, ya kalau kita bicara gen, karena kita sekarang judulnya kan bagaimana membangun gen, maka sebenarnya kita tarik aja dulu, ya. Kita tarik dulu bagaimana proses penciptaan atau bahasa saya itu codingnya manusia, ya, codingnya manusia yang sudah Allah benamkan dalam gen kita. Codingnya kita itu apa sebenarnya? Ya, codingnya kita, ini bahasa saya aja. Codingnya kita adalah yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan di situ, alastu birabbikum, kata Allah. Benarkah aku Tuhanmu? Apakah engkau bersaksi aku Tuhanmu? Kata Allah, qaulu bala syahidna. Itulah coding pertama. Jadi kalau bicara gen, maka kita yang perlu kita perbaiki, kita bersihkan lagi adalah gen tauhidnya kita. Ya, yang perlu kita perbaiki atau kita perlu sebuah mungkin perbaharui itu gen tauhidnya kita. Ya, apa itu gen tauhid? Gen untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, dan tidak ada lagi yang berhak disembah selain Dia. Zat yang menurunkan hujan dari langit, zat yang memberikan atau menurunkan air, zat yang menurunkan atau menurunkan besi dari langit dan seterusnya. Itulah gennya kita. Sehingga kalau gen itu Bapak-Ibu sekalian sudah kita dapat dan sudah kita rasakan terinstal dengan baik dalam diri kita, maka kalau Anda, Bapak-Ibu lihat di sini, ini ada serai. Ya. Ini ada kunyit, ya. Ini ada jeruk nipis.
Ya. Ada jahe juga dan ada bawang putih, ada bawang merah di sini. Apa yang kita lihat di sini? Kita akan melihat kalau kita pakai kacamata kita sebagai kacamata fisik, kita akan mengatakan, oh ini ada jahe yang rasanya pedas. Oh ini ada kunyit yang rasanya pahit. Oh ini ada serai yang rasanya pedas. Dan seterusnya. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, kacamata tauhid, maka yang akan kita lihat dan kita sampaikan ketika melihat ini bukanlah kita membicarakan pertama kali tentang jahenya, kunyitnya, bawangnya, serainya, jeruk nipisnya, tapi kita akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan jahe yang saat ini jahe itu yang kita tahu menjadi salah satu minuman yang penghuni surga. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan kunyit di negeri ini. Tapi sayangnya penduduk negeri ini ya tidak merasakan atau tidak mau terlalu banyak memanfaatkan makhluk atau ciptaanmu bernama kunyit ini. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika semua itu terlanggar Bapak sekalian, ya, atau tidak dikerjakan sesuai dengan sunatullah atau fitrahnya, maka pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Dunia pengobatan yang saya pelajari dan mungkin teman-teman pelajari juga yang dari kedokteran tidak mengajarkan eksistensi tauhid di sana karena basisnya adalah barat dan materialisme. Faktanya begitu. Kalau udah mentok banget, baru dipanggil tuh itunya ahli ruqyah apa segala macam, udah mentok mengenai kita, akhirnya mengatakan ini pengobatan tradisional, katakanlah gitu kan. Kan begitu faktanya, ya. Dan kita harus akuin itu, ya sehingga nanti apa? Kalau bicara kayak beginian, terus sekalian ya nanti kita akan bahas. Apa hubungan ini semua dengan gen, ya? Apa hubungan ini semua dengan gen? Judulnya kan kita membentuk gen yang powerful, gen yang seperti mudah-mudahan seperti Al-Fatih atau Khalid bin Walid, Amr bin As, Tolha, Zubair, Masya Allah. Gen-gen seperti itu yang kita mau ciptakan atau kita mau create zaman sekarang ini. Tapi kalau seandainya orang tuanya, kitanya sekarang, nggak merasakan getaran-getaran gen itu, ya atau mungkin ya getaran-getaran ketauhidan dalam gen kita itu, susah kita bisa menularkannya pada orang lain. Ya, itu yang menarik. Bagaimana tangan Nabi itu, ya kemarin saya sempat Zoom juga sama PLN Pusat, saya katakan manusia kan konduktor. Ya, konduktor artinya dia bisa membawa, menyalurkan. Jadi kalau orang kena listrik, nempelin ke kita bisa nyetrum juga gitu. Saya bilang, kenapa tangan Nabi itu, lalu sekalian, kalau beliau memegang sesuatu atau yang sakit, itu dengan kuasa Allah bisa sembuh. Kenapa? Konduktor tangan itu. Jadi kayak radioterapi, tapi generator dalam dadanya berupa iman, berupa keyakinan, berupa akidah itu luar biasa powerful. Sehingga apa? Tangannya ini ketika diusapkan pada benda-benda tertentu, subhanallah. Bahkan batang kurma pun menangis ketika beliau mau pindah tempat khutbahnya. Menangis, ngomong coba batang kurma. Pelepah kurma tuh ngomong, ya Rasulullah jangan pindah. Sampai kayak begitu. Kenapa? Karena generatornya, generator iman, generator akidah yang menjadi kekuatan dalam diri beliau itu powerful luar biasa. Kenapa bisa powerful seperti itu? Karena terus terisi dengan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita bicara tentang membangun gen yang kuat ya ke depan, maka kata kunci pertama apa? Perbaiki akidah. Kata kunci pertamanya, perbaiki iman kita kepada Allah. Ya, perbaiki amal kita. Maka gen kita akan baik. Ya, kalau sudah gen itu baik, imannya baik, maka insya Allah banyak hal-hal atau keajaiban yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita ini, insya Allah. Dan saya sudah menyaksikan itu Bapak sekalian. Subhanallah, kemarin saya dapat sebuah informasi ya dari teman-teman follower juga, jamaah itu, ada ibu-ibu yang suaminya itu subhanallah oligospermia dan rahimnya retro. Rahim retro itu kebalik itu rahimnya. Kuasa Allah ternyata dia kembali pada Allah, ya dia mulai puasa, dia mulai minum rempah-rimpang segala macam, rahim itu balik kembali, masya Allah. Kuasa Allah. Belum lagi cerita yang 16 tahun nggak punya keturunan, ya ternyata ketika mulai kembali kepada Allah, kembali pada Allah dalam bentuk apa? Diserahkan, kalau bahasa itu bertaubat sebelum berobat, gitu.
Ini kan nggak ada dalam kamus pengobatan modern, gitu loh. Maka kita yang Muslim ini saatnya kita mengkaji lagi itu semua, ya. Supaya nanti apa? Supaya kita bisa mendapatkan kedahsyatan, ya. Contoh beginilah, kalau kita bicara tentang pengobatan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, salah satu ulama besar ya di umat Islam ya, itu masya Allah yang pernah menyebutkan dalam riwayatnya, beliau pernah sakit demam. Kemudian beliau berada di Masjidil Haram. Apa yang beliau kerjakan? Karena nggak ketemu dokter, mau cari tabib, nanya-nanya nggak ada, akhirnya dia minum air zam-zam. Dia minum air zam-zam dan seketika demamnya sembuh. Gitu loh. Pakai air zam-zam doang. Nah, sekarang kalau boleh misalkan lah, katakanlah ini air zam-zam. Kata Nabi SAW apa? Nabi katakan, zam-zam di masyuribala. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, kita misalkan, ya Allah, ini air zam-zam, niatlah mati. Ya Allah, semoga dengan zam-zam yang ku minum ini, virus COVID ini tidak bercokol di badanku. Bisa, bisa. Mau dibuktikan? Ya ngapain juga dibuktiin. Kita bicara tentang iman, Bapak sekalian. Bicara tentang sesuatu yang nggak terlihat oleh mata. Kan begitu. Tapi bisa kita mau contoh, dan iman itu sebagian besar urusannya gaib. Kita nggak pernah lihat Allah, kita nggak lihat Rasul, kita nggak lihat surga. Waliyahzubillah, kita nggak lihat neraka, kita nggak lihat siksa kubur segala macam. Kita nggak lihat sahabat, tapi kita beriman. Itulah iman. Maka kalau ini sudah terinstal dengan baik, dengan akidah sekalian, maka masya Allah, tabarakallahnya kan banyak sekali kemudahan ya dalam hal pengobatan ini dan membangun gen yang powerful ini yang akan kita dapatkan di masa depan. Tapi catatannya apa? Perbaiki dulu keyakinan. Maka para sahabat-sahabat zaman dulu itu mereka mendalami Al-Quran. Jadi ibarat kata gen kita itu. Jadi kalau mau diinstal, maka instalasinya itu apa? Instalasi itu adalah Al-Quran. Instalasi adalah Al-Quran. Ya, Bapak Ibu pernah berpikir nggak atau pernah terpikir kira-kira sekarang kan lagi gencar-gencarnya probiotik ya. Saya pernah bilang bahwa subhanallah ya, di surga itu sudah ada probiotik, coba. Loh kok bisa? Kata Nabi kita SAW, Nabi bilang bukan Nabi, Allah menjelaskan dalam Al-Quran ya. Ya, di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan, kata Allah. Khamar itu kan sesuatu yang difermentasi. Khamar itu sesuatu yang difermentasi gitu kan. Kalau zaman dulu orang Arab itu bikinnya dari kurma, kemudian mereka campurkan air, masukkan dalam batang kurma yang dibelah, campur air, tunggu sekian lama jadi khamar. Tapi memabukkan adalah alkohol. Di surga sudah ada. Pernahkah kepikir kok bisa Allah memilihkan di surga itu minuman penghuni surganya ya, atau maka minumannya salah satu adalah jahe. Coba pikir. Kenapa mungkin di surga itu enggak habatus sauda, misalkan enggak ada habatus sauda disebut dalam hadis? Kenapa di surga bukan kenapa sih Allah menciptakan di surga itu minuman dari madu, dari susu, dari khamar, dari jahe kan gitu. Berarti kalau kita trace balik dari sana, kalau kita kembalikan gennya anak manusia zaman sekarang, kalau tadi saya bicara tentang non fisik itu betul iman, akidah, perbaiki itu. Ya. Kuatkan. Kalau kata Kazuo Murakami, salah satu dokter di Jepang yang meliti tentang gen switch on off gen itu, dia katakan bahwa gen itu bisa switch on, bisa switch off, dia bilang. Yang nggak heran loh sekalian, ya, ada orang yang bisa sembuh dari kankernya dengan kekuatan iman, banyak kayak begitu. Nggak tershare aja sebenarnya, ya. Dan saya banyak mendapatkan orang-orang seperti itu, tiba-tiba kanker tumornya hilang, sakitnya hilang, segala macam. Karena penyakitnya bukan karena fisik, tapi karena non-fisik. Kalau non-fisik, maka sebenarnya jawabannya adalah Al-Quran. Meskipun Al-Quran adalah pengobatan juga untuk non-fisik. Masalah sekarang, misalkan Nabi SAW sampaikan, Al-Fatihah itu obat, misalkan ya. Baca sekali demam, 2 kali nggak turun, 3 kali nggak turun, 4 kali nggak turun, 5 kali nggak turun, akhirnya paracetamol masuk. Kenapa? Karena istighfarnya kita mungkin masih butuh istighfar lagi. Jadi istighfar itu perlu diistighfarkan. Masya Allah kan? Kenapa? Karena Anda semua tiap hari hidup dalam era fitnah, terus sekalian. Saya tadi pagi nonton YouTube kajian dakwah. Belum apa-apa muncul iklan. Ya Allah, ya Robi, perempuan-perempuan gitu kan.
Ya, udah fitnah kan buat mata kan akhirnya lemah lagi gen. Jadi setiap sesuatu yang melemahkan penglihatan, pendengaran dalam bentuk dosa, maka dia akan melemahkan gen kita. Itu kata kuncinya. Dan setiap sesuatu yang menguatkan dalam bentuk apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan menguatkan iman kita, juga secara otomatis akan menguatkan gen kita. Seperti itulah. Jadi gen itu betul-betul gen yang tangguh. Ya. Nah, kembali ke yang tadi saya katakan cerita tentang fisik tadi, Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang gen, berarti gennya Nabi Adam itu kan ada pada diri kita. Gennya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam adalah nenek moyangnya kita, bapaknya kita. Maka Nabi Adam itu ketika beliau berada di surga, dikasih makan sama Allah kan, makanan-makanan terbaik, sayur, buah, segala macam, termasuk yang Allah atau Nabi Rasulullah sampaikan kepada kita dalam bentuk ya madu, jahe, apa segala macam. Berarti dalam tubuh manusia, dalam tubuh Nabi Adam itu sudah terapa ya, kalau bahasa itu tercreate gitu kan, gen yang dasarnya terbuat dari jahe, dari susu, dari madu. Nah, ilmu itu sekarang dikenal sebagai epigenetik kan, atau nutri epigenomik. Jadi makanan yang dimakan seseorang itu ya akan menjadi bagian dari gennya dan akan mempengaruhi sampai ke anak cucunya nanti. Gitu loh. Jadi subhanallah Bapak sekalian ya. Jadi semakin kita paham ini, maka kalau kita bicara tentang peradaban atau generasi ke depan, kalau kita ya keluarga, bapak, ibu, orang tua di rumah, anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, itu hari-harinya penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat, yang penuh dengan bahan-bahan tambahan sintetik, dan penuh dengan segala macam yang nggak sehat, yang tidak dibutuhkan badan, dan hanya sekedar mementingkan rasa di lidah, maka bersiaplah untuk beberapa tahun kemudian akan tercipta atau tercreate anak-anak atau generasi yang gennya akan bermasalah juga. Jadi hati-hati di situ. Saya pernah sampaikan ini ke banyak-banyak kajian-kajian para pemuda-pemuda ikhwah dan akhwat-akhwat sekarang. Buktinya apa? Jadi zaman sekarang itu Bapak sekalian, wanita-wanita itu ya kalau saya lihat ya, muslimah-muslimah itu banyak sekali yang mengalami gangguan menstruasi. Udah mensnya bermasalah, dari waktu, dari jumlah, dari nyeri yang dia rasakan, kemudian susah punya keturunan juga, suami juga sama. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dari awalnya ketika mereka masih muda, itu lebih memanjakan lidah mereka. Ya, untuk sekedar makan, ya nggak kenal dengan gen nenek moyangnya, nggak kenal atau belum tahu dengan bagaimana Allah menciptakan surga itu dan isi di dalamnya, kemudian Nabi Adam mengkonsumsi, itu Nabi Adam diturunkan ke bumi, sehingga nanti apa, kalau terus-terusnya kan gitu kan, kita akan dapatkan bahwa ternyata Nabi Adam itu kan akan punya anak keturunan yang tinggal dan hidup di Indonesia. Maka di situ saya sering sampaikan, jadi kalau bicara tentang Indonesia, katakanlah negeri kita ini, maka gen nenek moyang kita itu kalau bahasa itu gen rempah, gen rimpang, gitu loh. Gen rempah rimpang. Jadi tadi kata Pak Dokter bahwa memang dunia pengobatan Barat nggak memberikan banyak solusi. Solusi apa? Kita sekarang harus akuin. Sampai detik ini diabetes nggak selesai. Coba. Sampai detik ini darah tinggi nggak selesai. Masa Tuhan tidak menciptakan obat sehingga orang harus minum obat seumur hidup? Padahal obatnya apa? Kembali ke gen. Gen nenek moyang kita itu apa? Maka jawabannya ada di mana? Ada di sini semua. Itu sebabnya biasanya kalau saya bicara tentang membangun gen, maka kita harus lihat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan dari tanah. Di tanah itu kami tumbuhkan tanaman, kata Allah. Di situ tumbuh jahe, di situ tumbuh jeruk nipis, di situ tumbuh bawang, di situ tumbuh kunyit, di situ segala macam. Disitulah akhirnya apa? Komposisi mereka ini yang berasal dari tanah tadi, which is itu tanah itu secara khusus ya, ternyata kalau dibongkar sama mineralnya kurang lebih sama manusia. Jadi sebenarnya ketika kita makan kayak begini, minum kayak beginian, kita bukan sedang mengkonsumsi kunyit sebenarnya, tapi kita mengkonsumsi saripati dari tanah yang itu subhanallah, kuasa Allah. Akhirnya Allah ceritakan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nahl. Bayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya Allah perintahkan kita, wahai hambaku, atau mungkin Rasul memerintahkan kepada kita, makanlah misalkan 3 daun A, daun B, daun C, misalkan itu kan, dari 3 pohon itu untuk membuat kamu sehat. Nggak ada perintah kayak begitu, tapi kalau ada repot banget. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita lihat
bagaimana caranya kita menganalisa sesuatu itu berdasarkan pemahaman Al-Quran. Ya, jadi Allah menjelaskan kepada kita, saudara sekalian, bahwa dia mempunyai tentara. Tentaranya itu tugasnya ngapain? Macam-macam. Bayangkan, kalau Anda bayangkan pohon, ada pohon gitu ya. Ada pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada ranting segala macam. Ya, jadi katakanlah ini pohon gitu ya. Sarinya atau mungkin inti dari tanah itu dari berupa mineral atau segala macam diserap oleh akar, masuk ke batang, terus naik ke daun, ranting, akhirnya menjadi buah atau kuncup ya bunga lah seperti itu ya. Kalau dia pohon buah, maka sarinya pohon ini yang diserap dari akarnya tadi itu ada pada buah pohon tadi. Kalau tidak ada buah, maka berupa kuncup-kuncup bunga. Disitulah sarinya. Repot kan kalau kita makan itu tiap hari kan. Akhirnya apa? Allah datangkan tentaranya berupa atau bernama lebah untuk mengambil sari pati. Lihat bahasanya itu. Sarinya kan. Sarinya pohon tadi, atau sarinya tanah tadi, atau bahasa balik lagi berarti sarinya manusia. Ya. Yang kemudian sama lebah dibawa ke sarangnya, diolah-olah-olah, jadilah madu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, isi madu itu apa? Asam amino loh. Dan asam amino itu apa? Bahan bakunya gen. Semua yang Allah ciptakan atau mungkin Allah sebut dalam Al-Quran atau disebutkan oleh hadis Nabi SAW itu sebagian besar ya adalah memperbaiki gen. Ya. Karena bahan bakunya kurma, asam amino tingginya luar biasa. Kan bahan baku gennya asam amino. Kemudian madu juga sama dan produk lebah itu semuanya sebagian besar isinya asam amino semua. Jadi kalau kita bicara sekarang mau memperbaiki generasi secara fisik, maka makanlah apa yang sudah Allah tumbuhkan di negeri kita dan Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh hadis Nabi SAW dan perbaiki itu atau apa itu namanya konsumsi itu setiap hari karena itulah cara kita memperbaiki gen. Tambah lagi dengan cara apa? Tambah lagi dengan cara bersihkan tubuh kita itu dari polutan-polutan yang ada yang masuk ke dalam pembuluh darah kita dan kapiler dengan cara berbekam. Selesai sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat protokol kesehatan Islam itu sudah sangat lengkap sebenarnya. Ya, suruh istinsyak karena memang ada kuman yang bertahan di hidung per 5 jam. Kita sholat 5 waktu 5 kali sehari jadi otomatis kumannya hilang semua. Disuruh bersihkan di sini polutan-polutannya, kontaminan di kulit. Maka dalam surat Al-Maidah, wudhu itu bukan digalirin gitu loh, tapi dibasuh. Seperti itu caranya. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya di era-era wabah seperti sekarang ini, apa yang harus kita kerjakan? Ya kembalikan saja pada konsep Islam, kembalikan saja pada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan insya Allah itu sudah mencakupi semua sebenarnya. Dan tawakal, ya kita perlu tawakal pada Allah. Saya sering sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi info terbaru itu memang virus ini sudah bermutasi. Dan gejalanya beda sama virus yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Terus kita mau ngapain? Panik? Ngapain juga? Ya, virus di mana-mana, bakteri di mana-mana, tapi ikhtiar tawakal tetap jalan, tapi jangan parno juga gitu loh. Jangan terlalu parno juga dengan keadaan ini gitu loh. Yang namanya mati, ajal, semua sudah ada waktunya. Ya, kita tawakal, ikhtiar tetap perlu kita kerjakan ya. Dan tidak dan ini semua tuh apakah menjamin 100%? Ya enggak lah. Kalau memang saya sampaikan bahwa banyak tuh orang yang pakai masker, bahkan pakai APD level 3 kena juga, qadarullah ya. Teman-teman di kesehatan gitu kan yang sudah full gitu kan, Masya Allah ya, semoga Allah ampuni mereka. Kena juga. Yang nggak pakai kena nggak? Ada juga nggak kena, gitu loh. Artinya apa? Ada misteri-misteri di situ gitu kan, yang kita memang nggak tahu. Jadi akhirnya apa? Kembalikan semua pada Allah ya, dan yakinlah ya bahwa ini semua pasti akan ada masa selesainya. Siapa yang tahu kapan selesainya? Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Tugas kita ngapain? Sabar, ya ikhtiar, tawakal, cari sumber-sumber yang kira-kira sekiranya bisa membantu proses penyembuhan kondisi saat ini. Ya, sehingga nanti apa? Kita sedang tidak, jadi kalau sekarang semua orang panik, semua orang dalam keadaan kebingungan, maka balik-baliknya Pak, balik-baliknya nanti gen yang akan kita wariskan adalah gen-gen panik, gen-gen kebingungan. Kalau bahasa itu gen-gen kerupuk gitu. Ujian mah pasti jelas ada. Ya, pasti jelas ada Bro sekalian, ya. Pertanyaannya, pasca ujian itu kita sudah menjadi orang yang lebih baik belum? Ya.
atau kita sudah siap belum jadi orang yang lebih baik gitu loh. Kalau seandainya itu nggak mampu kita dapatkan, berarti kita tidak memanfaatkan ujian tadi untuk berbenah kayak sekarang kayak begini kan, ya. Semua orang sudah mulai cari solusi apa, ya. Vaksin katakanlah, apakah vaksin juga memberikan jaminan? Belum tentu juga, karena virus ini terus bermutasi gitu kan, ya. Maka ya kalau kita bicara keimanan tadi, Bapak sekalian, ya, kalau kita bicara keimanan, ya, maka keimanan itu akan keimanan yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama kita, pasti akan memberikan ketenangan, pasti akan memberikan kebahagiaan. Jadi gen-gen seperti itu atau mungkin jiwa-jiwa seperti itulah yang akan kita wariskan. Ya, dan kita sendiri juga yang harus merasakan itu babnya. Kata Kazuo Murakami dalam bukunya itu Switch itu, dia katakan bahwa gen itu bisa terswitch itu, ya salah satunya bisa, ya bahasa dia itu teraktivasi gitu kan, dengan cara, kalau bahasa beliau tuh bermeditasi, ya, atau mengharu birukan diri Anda, kata beliau gitu, mengharu birukan, ya, seperti itu. Jadi dan apa tuh namanya mengharu birukan itu dalam kita kan ya takorrub, ya, mendekatkan diri pada Allah sehingga nanti air mata mengalir, ya, kita merasakan ketenangan. Ketenangan itu baru sekalian percayalah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan dan Allah masukkan dalam hati kita. Ya, kalau sekarang katakanlah kita cemas terus-menerus, maka ibu-ibu yang melahirkan atau yang lagi hamil sekalipun itu ternyata dalam riset-riset yang ada menjelaskan bahwa memang ibu-ibu yang cemas, yang ketakutan ketika hamil, ya maka anaknya pun akan seperti itu nanti, subhanallah. Ya, maka tadi pesan saya, ya, kalau kita bicara gen, maka perbaiki akidah kita, perbaiki gen tauhid kita, tenang, ya, minta kepada Allah ketenangan, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, dan pasti selesai. Yang namanya ujian yang di universitas juga nggak tiap hari juga ujian, ya, pasti ada waktu selesainya ujian tadi. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang gen, maka kembalikan gen itu sebagaimana gen ini pernah katakanlah dirawat oleh bapak kita itu Adam. Jadi artinya kalau boleh saya katakan, ya mari kita perbaiki gen kita dengan mengkonsumsi apa-apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, yang ada di surga dan dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Yang ketiga, ya, mari kita optimalkan gen. Jadi Nabi Adam itu kan pasti punya anak keturunan yang akhirnya menjadi nenek moyang kita di Indonesia. Nenek moyang kita zaman dulu makan pizza, makan burger, makan sosis, kagak. Yang mereka makan apa? Ya makanan-makanan yang ada di tempat ini di Indonesia, ya. Maka kita mengenal dulu ya ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, ya rempah-rempah segala macam gitu kan. Maka di zaman dulu kita tahu bahwa rempah-rempahan, ya, seperti itu tuh, itu harganya bahkan lebih mahal daripada emas. Dan obat emang di sini. Jadi kalau kita bicara memperbaiki gen anak ini secara fisik, ya, maka yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana nenek moyang kita dulu mengkonsumsi sesuatu, dan produk yang terbaik itu memang yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Tadi saya jelaskan ada kurma, ada madu dan lebah dan produk turunannya itu. Itulah sebenarnya cara kita memperbaiki gen itu, ditambah lagi dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam seperti berbekam puasa, ya. Termasuk puasa salah satu resep rahasia atau bukan resep mudah dan gratis gitu kan untuk memperbaiki gen. Jadi Islam sudah memberikan solusi yang sangat lengkap tentang itu, tinggal kita memanfaatkan atau tidak, ya. Dan tadi mungkin pesan-pesan awalnya, mari kita luruskan niat kita berusaha untuk belajar, ya, bukan untuk mencari apapun tapi mengejar Allah, mengejar akhirat, menebar ilmu yang bermanfaat, ya, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Saya kira mungkin cukup pas 9:30. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk dilanjutkan sesinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.